Shalom, selamat malam. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan selalu. Di sini saya akan membahas tentang konsili di Efesus. Latar belakangnya, ajaran Nestorius atau Nestorianisme yang menitik beratkan perbedaan antara kodrat insani dan kodrat ilahi Kristus. Lagi berwacana bahwa Maria disebut Christotokos tetapi tidak boleh disebut Theotokos, yang menimbulkan ketidaksepahaman antara Nestorius dan para pemimpin gereja selebihnya, teristimewa Cyrillus Batrik Alexandria. Nestorius sendiri yang meminta kaisar menyelenggarakan konsili guna membuktikan bahwa dirinya bukan ahli bidah. Konsili Efesus justru membidah ajaran-ajarannya dan mengumumkan bahwa Maria adalah Theotokos, sang wali datullah. Sengketa dengan Nestorius mendorong Cyrillus meminta pembenaran dari Paus Celestinus pertama. Sri Paus memberi kuasa kepada Cyrillus untuk menuntut Nestorius menarik kembali pernyataan sikapnya dengan ancaman pengucilan. Nestorius malah meminta Kaisar Theodosius II menyelenggarakan konsili sebagai ajang terbuka bagi semua pihak untuk menyuarakan ketidakpuasan masing-masing, dengan harapan dirinya akan terbukti benar dan Cyrilluslah yang akan diputuskan bersalah. Muktamar dihadiri sekitar 250 orang uskup. Ini berlangsung panas, penuh konfrontasi serta saling tuding dan menimbulkan ketegangan antara Cyrillus dan Kaisar Theodosius II. Nestorius kalah telak dari Cyrillus, dicopot dari jabatannya selaku Batrik Konstantinopel. Ajaran-ajarannya secara resmi di Atema. Kekalahan Nestorius menjadi pangkal skisma Nestorian, yakni keluarnya gereja-gereja pendukung Nestorius, khususnya gereja-gereja kekaisaran Persia. Dari persekutuan paripurna gereja sedunia, gereja-gereja tersebut dengan sebutan gereja Nestorian atau gereja di timur, dan kini sudah pecah menjadi gereja Asyur di timur, gereja Purba, gereja Suryani Kaldea, dan gereja Katolik Kaldea. Nestorius sendiri menyepi ke sebuah biara dan kemudian hari menyangkal bidah yang menjadi alasan pengucilannya. Adapun hasil keputusan, kemudian Cyrillus menulis surat yang ketiga kepada Nestorius yang sekaligus merupakan hasil dari konsili di Efesus. Surat ini berisikan 12 hukum bagi Nestorius dan pengikut-pengikutnya. Yang pertama, terkutuklah dia jika ada yang tidak mengakui bahwa Emmanuel adalah Tuhan, dengan sendirinya menyangkal Santa Perawan Maria, Ibu Tuhan yang telah melahirkan Sabda yang telah menjadi daging adalah Tuhan. Terkutuklah dia jika ada yang mengaku bahwa Sabda yang telah mengambil bentuk daging manusia adalah Kristus, sungguh manusia dan Tuhan sekaligus. Yang ketiga, terkutuklah dia jika ada yang membagi kesatuan Kristus ke dalam substansa dengan menekankan kelayakan satu dengan yang lain dalam bentuk kuasa atau kekuatan. Yang keempat, terkutuklah siapa saja yang mengajarkan dua persona atau dua substansa akan Kristus yang dibedakan dengan sabda Tuhan. Yang kelima, terkutuklah dia jika ada yang mengatakan bahwa Kristus adalah manusia, pembonceng atau penggendong Tuhan, atau tidak sungguh manusia melainkan hanya mirip dengan manusia. Terkutuklah dia jika ada yang mengatakan bahwa sabda Tuhan dari Kristus dan tidak mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan dan manusia sekaligus menurut kitab suci. Yang ketujuh, terkutuklah dia jika ada yang menyatakan bahwa Yesus adalah seperti manusia untuk melaksanakan perbuatan sabda Tuhan. Yang kedelapan, terkutuklah siapa yang mengatakan bahwa manusia yang dikandung sabda yang adalah sabda yang bereinkarnasi, harus disembah, dimuliakan,
dengan sabda Tuhan, disebut dengan Tuhan yang seperti Tuhan dengan persona lain, atau seharusnya dihormati, dimuliakan, dan disembah sekaligus. Yang kesembilan, terkutuklah dia jika ada yang mengatakan bahwa Kristus telah dimuliakan oleh Roh Kudus yang memberikan kekuatan yang berasal dari luar diri Kristus, atau seharusnya Roh Kudus yang bekerja adalah dirinya sendiri, bukan terpisah dari luar dirinya. Yang ke-10, terkutuklah dia yang mengatakan bahwa Kristus mempersembahkan dirinya sendiri dan bukan untuk kita. Dia tidak butuh persembahan untuk menebus dosa-dosa. Yang ke-11, terkutuklah dia yang tidak mengakui bahwa tubuh Kristus adalah sungguh-sungguh tubuh Tuhan yang berinkarnasi, melainkan tubuh lain yang layak untuk sabda Tuhan. Yang terakhir, terkutuklah dia yang tidak mengakui bahwa sabda Tuhan telah menderita, disalibkan, mati dan bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kehidupan. Yang kedua ada konsili Kalsedon. Latar belakang konsilinya, pada konsili di Efesus, Nestorius akhirnya disalahkan dan ia diberi waktu 10 hari untuk menarik kembali ajarannya. Namun, karena Nestorius sendiri enggan menarik ajarannya setelah habis masa tenggang yang diberikan oleh gereja, pada tahun 435 Masehi, ia pada akhirnya dibuang ke gurun pasir yang berada di Mesir. Dan pada tahun 451 Masehi, Nestorius secara resmi digolongkan sebagai seorang pembelot atau sesat. Meski gereja Mesir tidak setuju dengan gagasan Nestorius, tapi gereja tersebut menolak keputusan itu, dan gereja Mesir pun akhirnya terkait dengan ortodoksi Roma yang lambat laun justru malah bergabung dengan gereja Koptik. Terkait tentang inkarnasi, Lumintang berusaha memberikan penjelasan tentang hal tersebut dengan menempatkan inkarnasi sebagai sebuah penyataan diri Allah kepada manusia dalam konteks dan waktu yang khusus. Yang gagasan itu dinilai olehnya sebagai sebuah perwujudan dari maksud Allah, yaitu melakukan penebusan bagi manusia yang berdosa. Dia pun menambahkan bahwa yang melakukan inkarnasi tersebut adalah pribadi kedua Allah Tritunggal yang menjadi manusia yang tetap diyakini sebagai Allah, dan inkarnasi dianggap olehnya sebagai sebuah keunggulan Yesus sebagai Allah yang sejati. Pada tahun 450 Masehi, para pemimpin gereja akhirnya bertemu di Kalsedon, dekat Konstantinopel. Konsili ini merupakan sebuah pertemuan para pemimpin gereja untuk menanggapi adanya perbedaan pendapat mengenai hakikat Kristus. Dan konsili ini menetapkan bahwa Yesus memiliki dua hakikat, yaitu ilahi dan juga manusia. Hasil dari keputusan konsili, adapun beberapa keputusan yang telah dicapai dalam konsili Kalsedon. Jonathan menyampaikannya sebagai berikut. Kemanusiaan dan keallahan Kristen telah dinyatakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang sejati dan manusia sejati. Ia sehakikat atau homoousia dengan Sang Bapa sebagai Allah, sehakikat dengan kita dalam kemanusiaan. Ia seperti kita dalam segala sesuatu kecuali dalam hal yang tidak berdosa. Istilah dianakkan dan tujuan Yesus berinkarnasi telah dinyatakan bahwa sebagai Allah ia dianakkan dari Bapa sebelum segala zaman, tetapi demi keselamatan kita. Ia dianakkan dari perawan Sang Theotokos. Kesatuan dua tabiatnya muncul pernyataan bahwa diperkenalkan kepada kita dengan dua pribadi atau berbeda. Keduanya tidak saling membaur dan tidak berubah, tidak berbagi dan tidak terpisahkan. Perbedaan tabiat tersebut tetap dipelihara, tetapi keduanya menyatu dalam satu oknum dan satu hipotesis. Tidak terpisahkan dan tidak terbagi menjadi dua oknum. Itulah hasil pemaparan dari saya mengenai teori konsili di Efesus. Sekian dan terima kasih.